Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah nahnu nashkuru ila Allah biyadal lail nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan menambah sakofah kita, dan dengan bertambahnya sakofah kita, harapannya bertambah ketakwaan kita, bertambah keimanan kita, bertambah kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari ajaran Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan belajar bahasa Arab, mudah-mudahan merupakan juga bagian dari menghidupkan sunnah Rasul, ya. Bagian dari upaya kita apa mengikuti, ya, apa yang dicontohkan Rasul, ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi sumber pahala, ya. eh, Kita diakui oleh beliau nanti di hari kiamat sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita akan masuk materi yang terkait dengan al-mansubat minal asma, ya. Al-mansubat, ya, minal asma, isim-isim yang mansub, ya, isim-isim yang mansub. Sebelum masuk ke materi ini, sedikit mereview materi sebelumnya, yaitu tentang al-marfu'at, ya, isim-isim yang marfu, uh, minal asma, ya, materi sebelumnya isim-isim yang marfu itu eh, minggu yang lalu, ya, ada fa'il, ya, ada naibul fa'il, ya, kemudian ada mubtada, ya, ada khobar, ya, isim-isim yang marfu. Nah, pada malam hari ini kita ada membahas isim-isim yang mansub. Kalau kita ketemu isim, eh, itu kata benda, harokatnya isim itu ada tiga, ya. Ada apa? Rofa, ada mansub, ada majrur, ya. Ya. Kalau isim itu tiga itu, ya. Eh, Rofa, mansub, majrur. Ya. Kalau dia minggu yang lalu itu adalah isim-isim yang rofa. Ya. Pada malam hari ini kita membahas isim-isim yang mansub. Nah, apa saja isim yang mansub itu? Kita lihat, ya. Yang pertama adalah kalau isim itu, kata benda itu, kedudukannya dalam kalimat sebagai maf'ul bih, ya, objek, ya, dalam bahasa Indonesia objek, maf'ul bih dalam bahasa Arabnya. Kalau yang minggu yang lalu kan isim yang rofa itu fa'il, ya, pelaku, pelaku itu rofa, ya. Kalau yang maf'ul bih objeknya maka mansub, ya. Ini contohnya, ya. Mangga diikuti sambil melatih melafadzkan. Mazzaqo, Zazzaqo. al-waladu, Al-waladu al-qirtasa. al-qirtasi. Mazzaqal waladul qirtasa. Mazakot Mazzaqal wal kosa. Waladu, mazzaqal waladul qirtasa. mazzaqal waladul qirtasa. Ya, yang mana Pak? Oh, maf'ul bihnya kira-kira tebak.
Tosa. Ya, betul. Al-Qirtosa ini adalah maf'ul bih. Al-walad sebagai apa, Bu? Al Al-waladu Al-waladu. Pak. sebagai fa'il ya. Yang pembahasan minggu yang lalu kan. Fa'il itu rofa nih, rofa'nya domah nih. Kenapa pakai isim mufrad ya? Mazzaqa, ada yang masih ingat sebagai fi'il apa ini? Mazzaqa, kataba, jalasa, qara'a. Terakhirnya Ya. fathah. Fi'il. Fi'il madi. Ya, betul madhi ya. Cirinya fathah salah satunya ya. Ini kalau madhi menunjukkan sedang atau telah, Bu? Telah. 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 Ya. Berarti mazzaqal waladul kirtasa, anak laki-laki itu ya, al-walad anak laki-laki itu telah merobek ya, kertas itu, al-kirtas kertas. Nah, al-kirtas dibaca mansub ya dengan tanda fathah karena sebagai maf'ul bih ya, sebagai maf'ul bih ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang juga isim mansub adalah maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu adalah masdar ya. Masdar itu adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerjanya ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada gerund istilahnya ya, kata kerja, kata benda dibentuk dari kata kerjanya. Ini juga kalau ada kata kerja sebut yang sebelumnya, kemudian di belakangnya ada kata benda yang dibentuk dari kata kerja itu. Nah, ini disebut sebagai masdar ya, sebagai kata-kata lainnya maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Nah, moga diikuti. Ya syarabu. Yasrobu. Atiflu Yasro'u. Atiflu. al-labana Al-labana. Al-laban. syurban. Surban. Surban. Yashrabu tiflu labana syurban. Yasrobu tiflu labana surban. Ya, coba ditebak mana yang merupakan maf'ul mutlak atau masdar dari Yasro'u. syurbannya. Surban. Ya, yashrabu fi'il mudhari ini. Tadi kan definisinya eh, apa? Maf'ul mutlak itu kata benda ya yang dibentuk dari kata kerja sebelumnya. Ini. Syurban ini dari kata syaraba yashrabu ya. Syurban. Berarti apa? Berarti syurban inilah yang disebut sebagai maf'ul mutlak. Ya. Kalau diartikan berarti yashrabu tiflu labana syurban. Ya, berarti apa di sini? Eh, fungsinya adalah untuk eh, takkid atau menguatkan ya. Maka terjemahkan sungguh ya. Ya. Yashrabu tiflu labana syurban ya. Sungguh anak tiflu. Tiflu kan anak ya. Se- sungguh anak itu sedang ya meminum susu gitu. Jadi syurbanya diartikan sungguh di sini untuk takkid ya, menguatkan ya, untuk bahwasanya betul-betul anak itu sedang minum susu gitu. Yasrabu tiflu laban labana syurban ya. Nah, labana labana supaya apa, Bu? Berarti Labana sebagai Labana sebagai apa? Lebih. maf'ul bih betul. Atiflu sebagai Plus sebagai fa'il ya. fa'il, Aktiflu dia fa'il. sebagai fa'il. Iya, ini rofa ini tanda rofa ini menunjukkan fa'il. Ya, labana mansub dengan fathah. Tanda mansub ini menunjukkan sebagai maf'ul bih. Nah, di belakangnya ada syurban dibentuk dari ini ya syarabu. Nah, berarti syurban ini adalah maf'ul mutlak atau masdar ya. Dibentuk dari kata kerja sebelumnya ya syarabu syurban. Nah, Dari syaroba ya, berarti iya, madi. dari Madi. syaraba ya syarabu ya. Ini dibentuk dari syaraba ya syarabu ya. Dan ini disebut maf'ul mutlak. Ini yang kedua berarti ya. Baik, apalagi yang tadi yang pertama yang isim yang mansub adalah maf'ul bih, kedua maf'ul mutlak, ketiga adalah dzarfuz zaman.
Atau kalau dengan istilah menggunakan maf'ul ya maf'ul fih istilahnya ya. Maf'ul fih. Maf'ul fih itu ada dua, ada dzarful zaman, ada dzarful makan ya. Kalau dzarful zaman, zaman itu kan waktu kan ya. Zaman dulu menunjukkan waktu kan. Dzarful zaman berarti keterangan waktu. Dzarful makan, makan itu kan tempat ya, makan ya. Tempat. Berarti kalau dzarful makan menunjuk keterangan tempat. Nah, dua-duanya baik dzarful zaman maupun dzarful makan, dua-duanya disebut maf'ul fih ya. Dan dua-duanya adalah isim yang mansub ya, isim yang mansub ya. Nah, ini contohnya bisa dilihat, nggak diikuti lagi. Yaqra'u Yaqra'u. Yaqra'u. Muhammadun Muhammadun Muhammadun. al-kitaba Muhammadun Muhammadun. al-kitaba sabahan. Kitabah. sobaan. Sobahan. Ya, Sobahan. nggak dicari mana yang merupakan dzarful zaman yang menunjukkan Coba. waktu. Sobahan. Sabahan di waktu subuh, di waktu pagi. Ya, Alkitabah sebagai Kitabah sebagai mansub, yuqrabu. maf'ul Langsung bih, lebih juga ya. sebagai objek. Muhammadun sebagai rafa, Fa'il. 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 Yaqra'u fi'il Yaqra'u fi'il. Mudhari. mudhari. Mudhari ya. Fi'il madinya apa? Qara'a. Qara'a. Qoro'a. Fi'il amrnya I. A- Eh. Akro. Ikro. ikra atau akra? Ikro. Ikra. Dalam surat Ikro. Al-Alaq. Dalam surat Al-Alaq ayat pertama itu kan, itu fi'il amr dari qara'a. Qara'a yaqra'u ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dari sini dari qara'a yaqra'u ikra ya. Betul tadi ya, fa'il ini Muhammadun rafa, alkitabah maf'ul bih ya mansub. Nah, sobahan. Sobahan ini adalah disebut zarfu zaman. Ada keterangan waktu ya di waktu subuh. Nah, dia mansub dengan fathah nih. Mansub. Jadi yaqra'u Muhammadun alkitabah sobahan. Muhammad sedang membaca kitab itu ya sobahan pada waktu subuh. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah dzarful makan. Enggak diikuti lagi. Wasal tuh Wasal tu. al jawwalata Al-jawwalata Al-jawwalata. amamal baiti. amamal baiti. Amamal baiti. Mana yang merupakan dzarful makan? Baiti. Baiti. Amamal baiti. Amama baiti. Ya, amamal baiti. Amama kan di depan ya. Amama. Di depan kan tempat kan ya. Di depan rumah menunjukkan tempat. Ya, maka dzarab makanya adalah ini amamal baiti di depan rumah ya. Amama ini pengaruhnya terhadap kata benda sesudahnya seperti harfu jar ya. Maka ini al baiti, amamal baiti ya, di depan rumah ya. Al jawalah ini dibaca al jawalata ya, walaupun nggak ada harokatnya nih, ini pasti dibaca al jawalata. Kenapa tidak al jawalatu, Bapak Ibu? Karena dia sebagai maf'ul. Ya, karena dia sebagai maf'ul bih. Nggak mungkin dibaca al-jawalatu. Kalau maf'ul bih pasti mansub. Dan mansubnya al-jawalah, jawalata. Kalau ini sebagai maf'ul bih berarti pelakunya yang mana, Bapak Ibu? Itu eh, yang tak. Ya, Yang di tuh belakang itu di sini. wasal tu. Wasal Tuh di tu. sini adalah pelakunya, betul ya. Tuh aku ya. Wasal tuh ya, aku telah mencuci gitu ya. Wasala yaksilu. Kalau yaksilu sedang mencuci. Kalau gosal tuh aku telah mencuci. Nah, ah, ini fi'il madhi ya. Gosal tuh aku telah mencuci. Al-jawwalah. Al-jawwalata. Motor itu. Ya. Amamal baiti ya di depan rumah. Nah ini eh, amamal baiti ini sebagai maf'ul sebagai dzarab makan ya. Atau istilahnya
maf'ul fih ya, maf'ul fih sama ya. Eh, Istilah lain dari zarfu zaman dan zarfu makan. Ya, ini berarti yang keempat ya. Jadi isim-isim yang mansub yang pertama adalah maf'ul bih, kedua maf'ul mutlak. Maf'ul bih itu objek, maf'ul mutlak itu maf'ul yang dibentuk dari kata kerjanya. Kemudian dzarfuz zaman, keterangan waktu. Kemudian dzarful makan, ya keterangan tempat. Nah, berikutnya yang kelima nih berarti ya, yang juga isim yang mansub ada al-hal. Hal itu keadaan, ya keadaan dari apa orang atau apa pelaku dari kata kerja itu keadaannya seperti apa. Mangga diikuti. Qara'ta 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 al-kitaba Al-kitabah al-kitabah qiyaman. 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 Mana kira-kira coba ditebak dicari mana yang merupakan hal Qiyaman. qiyaman betul nih berdiri ya. Kalau duduk qu'udan. Kalau qiyaman berdiri ya. Qara'tu qara'ta tak tuh kamu berarti kalau tuh aku ya. Qara'ta kamu telah membaca al-kitaba kitab itu. Nah ini semaful bih mansub ya, karena pelakunya adalah tak di sini. Qara'ta kamu telah membaca Alkitab, kitab itu kiaman ya dalam keadaan berdiri kiaman. Yang kiaman disebut hal atau keadaan ya dari apa membacanya dari orang yang membaca itu keadaannya apa sambil berdiri ya. Bisa juga nanti dalam kalimat lain ya qu'udan sama hal juga ya. Eh, Qara'ta al-kitaba eh, qu'udan bisa gitu ya dengan duduk ya. Qiyaman dengan berdiri ya. Eh, ini qiyaman disebut sebagai hal atau keadaan. Keadaan dari orang yang membaca buku itu. Keadaannya adalah berdiri ya, duduk ya, tidur ya, eh, nauman kalau tidur ya dan sebagainya. Ini berarti yang poin yang berikutnya. Berikutnya masih di tema isim-isim yang mansub ya, yaitu berikutnya adalah tamyiz ya. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah apa? Penjelas ya, kata benda sebelumnya ya. Kata yang berfungsi sebagai penjelas dari kata sebelumnya. Nah, ini contohnya ini. Ya, maka diikuti lagi. Karam tu Karom tu Qaramtu al ustadza al-ustada al-ustad ilman. 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 Ya, mana coba dicari yang merupakan tamyiz. ilman. Ilman betul nih ya, ilman. Karam tuh aku memuliakan ya, karam tuh aku memuliakan al ustada ustad itu. Ya, eh, kenapa dimuliakan? Karena kenapa aku muliakan? Ini kan penjelas ya. Nah, ilman menjelaskan aku mau memuliakan ustad itu ilman karena ilmunya. Eh, Ilman ini penjelas dari kenapa ustadz itu dimuliakan. Oh, dimuliakan karena ilmunya. Ilman. Nah, ilman ini disebut tamyiz ya, penjelas dari apa suatu kalimat ya. Ini berikutnya adalah istisna. Ya, istisna itu adalah perkecualian ya, pengecualian. Ya, istisna pengecualian. Nah, monggo diketik lagi. Hadara Hadara Hadar. at-tulabu 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 illa zaidan. illa illa zaidan. zaidan. Ya, mana yang merupakan mustasna? Mustasna tolab Zaidan. Zaidan ini. Saya definisikan perkecualian. Ya. Hadara Ya. atulab. Atulab ini jamak dari atolib ya. Atolibu, atolibani, atulab. Jamak taksir ya. Nah, tulab berarti anak-anak banyak nih. Anak-anak itu hadara ya telah hadir ya. Illa Zaidan Kecuali. kecuali Zaid. Berarti Zaid hadir nggak nih Bu? telah Tidak. hadir. Enggak. Tidak hadir. Nah,
Kenapa? Karena dikecualikan di sini illa Zaidan. Zaid nggak hadir. Nah, Nah, kalau karena ada pola seperti ini ya, pengecualian dari kata benda sebelumnya, maka dia masuk isim yang mansub ya. Zaidan ini baca mansub karena sebagai istisna ya, dikecualikan ya dari kata benda sebelumnya. Hadratulab ya, anak-anak telah hadir ya illa Zaidan kecuali Zaid, berarti Zaid tidak hadir ya. Ini terkait dengan isim yang mansub ya. Baik ya, sedikit saya review lagi dari awal. Jadi malam hari ini kita membahas tema tentang isim-isim yang mansub ya. Ini kebetulan mansubnya dengan fathah ya. Nanti kalau isim musanna berarti ya mansubnya dengan ya ya sebelumnya dibaca fathah ya. Ra'aitu muslimah ini. Kalau jamak mudzakkar salim boleh masuknya dengan ya juga ya. Sebelumnya dibaca kasroh ya itu al muslimin. Jadi kebetulan tadi banyaknya ada fathah ya karena isim mufrad kebanyakan tadi ya. Nanti kalau isimnya isim musanna berarti masuk juga tapi dengan ya ya isim jamak mudzakkar salim ya masuk juga dengan ya. Jadi ini kemudian tadi yang pertama yang isimnya mansub adalah maf'ul bih ya, maf'ul objek ya. Kalau ada kalimat ada objeknya, isim mansub. Kemudian yang kedua adalah em, apa isim apa yang apa maf'ul mutlak ya atau masdar istilahnya, yaitu kata benda yang dibentuk dari kata kerja sebelumnya, fungsinya untuk menguatkan ya, menguatkan sungguh nih. Kemudian yang ketiga adalah dzarfuz zaman ya. zaman. Istilahnya itu adalah maf'ul fih ya, dzarfuz zaman. Yang keempat adalah dzarful makan ya, dzarf keterangan tempat ya, zaman waktu, makan tempat. Kemudian yang juga isimnya mansub adalah apa? Amama berarti dzarful makan. Ya. Eh, apa keterangan tempat ya. Kemudian berikutnya adalah hal ya, keadaan. Keadaan dari suatu benda ya, keadaan seperti apa? Duduk, berdiri ya, tidur dan kiaman, qu'udan, nauman ya, disebut hal keadaannya. Kemudian berikutnya tamyiz ya. Tamyiz itu adalah apa? Penjelas ya, kata benda sebelumnya yang tadinya nggak jelas diberi tamyiz ini menjadi jelas ya. Kalau ada orang mengatakan karamtul ustad, itu kan orang masih tanya kenapa dimuliakan, kenapa aku memuliakan ustadz itu. Ilman karena ilmunya. Ini menjelaskan tentang kenapa dimuliakannya ustadz itu. Karena ilmunya ilman ini namanya tamyiz ya. Kemudian berikutnya istisna ya, pengecualian ya. Ada sesuatu yang umum ya, illa kecuali. Nah, di belakang illa itu adalah isim yang mansub ya. Hadarul tulab ya, anak-anak telah hadir semuanya ya. Illa Zaidan kecuali Zaid. Nah, Zaid ini merupakan perkecualian, maka perkecualian masuk dalam isim yang mansub ya. Nah, ini baik, ini materi kita malam hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan. Enggak, silahkan diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, ada Pak Nur, Untuk Mas yang contoh Zainab. tamis, Enggak, Assalamualaikum Mas. silahkan. Waalaikumsalam, enggak. Untuk yang contoh tamis itu Ustaz, kenapa itu ditulisnya karam tuh bukan karamna ya? Padahal kan Oh, subjeknya kan i- aku kan ya, aku yang memuliakan Ustadz. oh ya, yang tamyiz ya. Heeh. Eh, Tamyiz, tamyiz, Kenapa bukan tamyiz. karamna al Ustadz gitu kan? Tapi Iya, karam. Apa karena tuhnya merujuk kepada Ustadz itu ya? Tuh tuh itu itu ke saya, aku, saya. ke aku. Hmm. Nah, nih ya Oh, kita lihat. Karom tuh ya aku. Kalau kamu karom tak, kalau oh, kami karom nak, itu di sini kami aku. karamna. Iya, ini failnya itu di sini.
Haram Fa'il itu. dari kata karam. Karam kan dari karama ya. Karama itu telah memuliakan. Kalau karama berarti pelakunya huwa. Nah, kalau pelakunya aku, maka dikasih tuh di sini karam tuh aku telah memuliakan. Al ustada, ustad itu ilman karena ilmunya. Jadi di sini eh, fa'ilnya adalah tu, ustada semaful bih, ilman sebagai tamyiz ya. Kenapa? Karena menjelaskan alasan kenapa aku memuliakan ustadz itu. Aku memuliakan ustadz itu alasannya apa? Nah, ini kan penjelas ya fungsinya. Ilman karena ilmunya ya. Jadi ilman di sini sebagai tamyiz ya. Begitu, Pak. Ya, makasih Ustaz. Ya, enggak. Enggak yang lainnya? Haram Itu itu. yang nomor 7 Ustadz itu istisna atau mustasna gitu. Sama aja. Sama, Bu. Istilah lain aja nih. Mustasna atau istisna sama. Perkecualian, artinya pengecualian. Mustasna atau istisna sama istilahnya. Ya. Kadang-kadang orang lebih sering menyebut istisna ya, pengecualian. Nah, ini untuk pengecualian tadi cirinya menggunakan illa ya. Illa itu kecuali. Nah, ini hati-hati juga kalau tulisan gundul antara illa dengan ila itu mirip ya, tapi beda ya. Kalau di sini ada sitanya, illa. Nah, kalau ila ke, kalau illa kecuali. Nah, beda sedikit Ya. ya. Eh, maka di sini artinya beda. Ini kalau illa berarti kecuali. Nah, Zaidan. Nah, Zaidan ini isim yang mansub maka sebagai al-istisna ya pengecualian ya. Atau mustasna sama ya. Istilahnya saja. Baik, ada lagi? Ibu Tria, Bu Nina, mangga Pak Zainal, Cukup Ustadz. mangga. Mangga kalau masih ada. Cukup Bapak Ibu? Cukup insya Allah. Allah insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Eh, biar lebih berkah lagi, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Monggo silakan. Ustadz, terima kasih Ya, monggo, Ustadz. monggo, monggo, Izin. monggo, monggo silakan. Assalamualaikum. Ya, monggo, monggo. Salam.